terlihat sejumlah benda angkasa yang memasuki atmosfer dan jatuh ke berbagai belahan bumi. Fenomena itu sempat direkam oleh warga. Pihak CIA dan MI6 menduga benda itu adalah puing-puing dari pesawat ruang angkasa asing. Pada suatu pagi di sebuah hotel, tampak 3 orang pria yang tengah melakukan transaksi puing-puing pesawat asing yang dikatakan sebelumnya. Si penjual kemudian menawarkan 1 potong logam lagi untuk mereka. Mereka sempat heran karena dia baru memberitahu kalau masih ada potongan logam lainnya. Namun dia menjelaskan bahwa itu adalah bonus untuk mereka dan potongan logam tersebut sebenarnya masih banyak tersebar di bumi. Di waktu yang sama, sejumlah agen federal yang mendapatkan informasi mengenai transaksi tersebut tiba di hotel. Ketika seorang agen MI6 bernama Vinola dan agen CIA bernama Brian menuju ke resepsionis untuk menanyakan informasi kamar, seorang mata-mata yang berada di lobi segera memberitahu kepada rekan-rekannya perihal kedatangan para agen tersebut. Mendengar kabar ini, maka ketiga pria itu segera melarikan diri tanpa sempat lagi mengambil potongan terakhir dari si penjual. Untuk menghilangkan barang bukti, penjual segera meninggalkan potongan logamnya di sebuah laci. Ketika dia berusaha mengikuti kedua pembeli tadi, tiba-tiba mereka menghilang begitu saja. Akibatnya dia harus menghindari para agen yang mengejar. Namun lantaran tidak ada jalan lagi, pria ini terpaksa menjatuhkan diri. Sementara itu, seorang cleaning service menemukan dompet di laci. Saat memeriksa dompet, tidak sengaja dia menjatuhkan potongan logam yang langsung mengambang di lantai. Dan ketika mencoba mengambilnya, tiba-tiba melihat seorang wanita yang jatuh dari langit-langit, sontak karyawan hotel pun terkejut. Mereka bahkan dibuat heran manakala menyadari kalau langit-langit masih utuh. Selang beberapa saat, Vinola mendatangi TKP dan diberitahu bahwa korban jatuh langsung dari lantai 14 ke lantai 1 menembus langit-langit. Selain potongan logam yang aneh itu, tidak ada lagi yang ditemukan di dekat tubuh korban. Di sini mereka juga merasa heran karena benda asing tersebut berbeda dengan yang pernah mereka temukan sebelumnya. Jadi mulai berasumsi kalau benda itulah yang menyebabkan korban terjatuh. Sejumlah agen kemudian datang untuk menetralkan dan mengambil potongan logam yang mengambang di udara itu. Vinola lalu menemui Brian dan menunjukkan rekaman CCTV berisi pria yang melakukan transaksi sebelumnya. Jadi Vinola dan Brian adalah agen federal gabungan yang ditugaskan untuk menemukan pelaku transaksi ilegal terhadap puing-puing pesawat asing. Karena sindikat itu memiliki rencana menggunakan puing-puing tersebut untuk kejahatan. Pada waktu yang sama di sebuah lahan pertanian, seorang wanita bernama Amy yang sedang berkendara dengan seorang anak bernama Kieran tiba-tiba mengalami pendarahan. Menyadari mobil mereka berhenti, maka Kieran keluar dan memastikan bahwa Amy telah meninggal. Anehnya lagi, Kieran terlihat tenang menyaksikan tubuh Amy melayang di udara. Selang beberapa waktu, Brian dan Vinola yang menerima laporan mengenai kematian Amy tadi segera mendatangi TKP. Di sana tampak tubuh Amy mengambang di udara dan tersangkut pada kawat berduri. Brian mencoba memastikan dengan menggerakkan tangannya di bawah tubuh Amy. Hal ini membuatnya bertambah heran, karena baru pertama kali menemukan kasus tubuh orang yang tampak tidak memiliki gravitasi. Dan hal ini sangat berbeda dengan wanita yang jatuh dari lantai 14 hotel sebelumnya. Hanya saja posisi mengambang ini mirip dengan puing logam asing yang mereka temukan di hotel, sehingga mereka merasa kalau hal ini terkait dengan puing-puing logam asing tersebut. Awalnya mereka mengira tubuh Amy melayang karena tertiup angin. Namun kemudian Viola menyadari bahwa angin bertiup ke arah yang berbeda. Merasa semakin penasaran, maka Brian melepaskan lengan baju Amy dari kawat berduri, di mana secara perlahan tubuh Amy melayang melawan arah angin. Mereka lalu mengikuti kemana arah tubuhnya melayang. Tak lama kemudian, hal yang mengejutkan mereka temukan, di mana mereka melihat banyak tubuh lain yang melayang dan berputar bersama, seolah ada medan magnet yang mengendalikannya. Mereka kemudian membawa tubuh-tubuh itu ke lab untuk diperiksa. Di situ keanehan sempat terjadi lagi, di mana Amy tiba-tiba membuka matanya sebelum menutupnya kembali. Berdasarkan hasil pemeriksaan,
Ditemukan data bahwa sel dan otak Amy masih berfungsi, tetapi tidak ada detak jantung dan tidak bernafas. Kalau dipikir-pikir, kondisi seperti ini persis seperti zombie. Selang beberapa saat, Brian mendapat pesan yang memberitahu kalau mobil Amy telah ditemukan. Namun begitu tiba di lokasi, alat detektor Brian tidak menunjukkan adanya aktivitas medan magnet sedikit pun. Seorang polisi kemudian menunjukkan rekaman CCTV dari sebuah toko yang menunjukkan bahwa Amy bersama Karen yang diketahui anak orang lain. Untuk itu Brian dan Vinola bergegas pergi menuju ke rumah Karen dengan niat memintai keterangan. Saat sampai di depan rumah, Vinola merasa curiga dengan sebuah sendal yang ia temukan, jadi mengajak Brian mencari pasangan sendal itu. Lantas di pinggir hutan yang tidak jauh dari rumah tersebut, mereka menemukan tubuh seorang wanita yang mengambang seperti tubuh Amy. Brian yang melihat keanehan pada kondisi pepohonan yang patah mencoba menyusuri hutan, di mana dia menemukan puing-puing besar dari pesawat luar angkasa yang jatuh. Setelah memastikan adanya medan magnet yang sangat kuat, maka Brian mengajak Vinola memeriksa rumah tadi. Di dalam rumah mereka tidak menemukan siapa-siapa, tetapi tampaknya kegiatan baru saja terjadi di rumah itu. Dari foto keluarga, mereka mengetahui kalau wanita yang mengambang di hutan adalah ibu dari Karen. Setelah mendapat informasi mengenai kontak milik kakak Karen yang tinggal di sebuah asrama, maka Vinola mencoba menghubunginya. Vinola memberitahu apa yang telah terjadi dengan ibunya dan menanyakan informasi tentang Karen. Sayang mereka malah mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan, di mana gadis bernama Ayla ini memberitahu bahwa Karen sudah meninggal 7 bulan yang lalu. Di tempat berbeda, Karen terlihat kembali mempengaruhi seorang wanita, sehingga wanita itu mengajaknya berkendara, persis seperti yang dilakukan oleh Amy sebelumnya. Sementara itu para petugas berdatangan ke hutan di dekat rumah Karen untuk melakukan investigasi dan memindahkan puing-puing yang ditemukan oleh Brian dan Vinola. Pada malam hari saat proses pemindahan masih berlangsung, tiba-tiba 2 orang yang bertransaksi di awal film muncul di hutan tersebut. Melihat mereka, para petugas segera bereaksi untuk memberi peringatan. Namun kedua pria itu langsung menelan puing-puing yang mereka beli dan menghilang. Rupanya mereka berteleportasi ke bawah jembatan. Malang salah satu pria secara tidak sengaja berteleportasi ke tiang jembatan. Melihat rekannya yang terjebak di pilar, dia terpaksa menghabisinya. Selang beberapa saat, para agen yang mengikuti aktivitas medan magnet tiba di bawah jembatan dan menemukan tubuh pria yang tersangkut tadi, sedangkan sang rekan telah melarikan diri. Brian segera melaporkan hal itu kepada atasannya, karena jelas para penjahat memiliki puing-puing yang dapat membuat mereka melakukan teleportasi. Tak lama setelah itu, Vinola dan Brian mendapat laporan mengenai keberadaan Karen di toko yang sama dengan saat dia membawa Amy. Untuk itu mereka bergegas ke sana. Brian segera menemui wanita yang berada di bawah pengaruh Karen dan berusaha memberitahu kalau Karen bukanlah anaknya. Sedangkan Vinola menemui Karen dan mencoba mengatakan bahwa dia tidak seharusnya berada di dunia lagi. Tetapi dengan tatapannya Karen mempengaruhi Vinola, di mana bersamaan dengan itu wanita di dalam toko pun mengalami pendarahan dan meninggal. Ketika Brian keluar dari toko, rupanya Vinola dan Karen sudah pergi. Oleh sebab itu Brian segera menghubungi rekannya untuk menjemput Ayla. Beberapa waktu kemudian Ayla dibawa ke hadapan Brian. Di sini Brian memberitahu bahwa sel dan otak orang yang mati akibat puing-puing pesawat masih berfungsi. Dia berasumsi kalau cara satu-satunya menghentikan Karen adalah dengan kehadiran ibunya. Tetapi dikarenakan sang ibu juga telah meninggal, maka Brian meminta Ayla mencoba berbicara di depan tubuh ibunya. Beberapa kali Ayla mencoba, tubuh ibunya tetap tidak memberikan reaksi apa-apa. Namun ketika Ayla meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan, tiba-tiba ternyata usaha Ayla berhasil membangkitkan sang ibu dan semua mayat yang ada di lab. Di mana bersamaan dengan itu pula, Vinola yang berada di bawah pengaruh Karen pun sadar, sedangkan Karen menghilang entah kemana. Dengan menghilangnya Karen, tampaknya kondisi kembali normal. Namun para ilmuwan menemukan fakta bahwa puing-puing besar lain yang telah mereka kumpulkan masih aktif.
Keesokan hari pada sebuah kota kecil yang tampak sepi, keanehan kembali terjadi, di mana benda-benda yang terbuat dari logam mulai bergerak dengan sendirinya. Benda-benda tersebut bergerak ke arah yang sama, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Selang beberapa waktu, Vinola dan Brian tiba di camp militer di luar kota itu. Seorang petugas menunjukkan bahwa benda-benda yang terbuat dari logam tertumpuk di sebuah tempat. Ia juga menjelaskan kalau semua penduduk kota telah mereka evakuasi. Setelah mendengar informasi tersebut, Brian dan Vinola bersama sejumlah petugas pun memasuki kota untuk melakukan penyelidikan. Ketika memeriksa medan magnet pada sebuah sepeda yang bergerak, secara tidak sengaja Brian melihat bayangan seorang pria dari kaca spion sepeda itu. Saat mereka mencoba menginterogasinya, pria ini tampak bingung dan hanya bisa mengingat nama depannya, yaitu Eric. Eric bahkan tidak mengetahui mengapa dia masih berada di dalam kota, sementara warga lain sudah dievakuasi. Melihat sikapnya, Vinola berasumsi kalau puing-puinglah yang menyebabkan Eric menjadi seperti itu. Oleh karenanya Vinola meminta para petugas untuk membawa Eric ke camp. Vinola lalu menunjukkan kepada Brian gambar-gambar lingkaran yang mengelilingi kota, di mana ternyata benda-benda yang terbuat dari logam telah tertumpuk membarikade kota itu. Tak lama setelah para petugas membawa Eric ke camp, Brian dan Vinola melihat seorang pria yang sedang menghancurkan kaca mobil. Saat dihentikan, mereka begitu tersentak mendapati pria ini adalah Eric. Akibat ada noda darah di bajunya, mereka berpikir Eric telah menyerang petugas. Sayang sebelum Eric sempat memberi jawaban, perhatian mereka teralihkan oleh kapal yang bergerak, sehingga kesempatan ini Eric gunakan untuk kabur. Akibatnya mereka segera mengejar Eric. Cukup lama mengejar, Vinola akhirnya berhasil menemukan Eric yang bersembunyi di sebuah bangunan. Tapi hal yang mengejutkan terjadi karena Brian juga menemukan Eric yang dalam kondisi lebih rapi. Dalam situasi yang membingungkan ini, mereka membawa kedua Eric yang ditemukan itu ke camp, di mana ternyata Eric yang pertama masih ada di sana. Dikarenakan Eric mengaku tidak memiliki saudara kembar, maka mereka yakin kalau puing-puing telah mengkloning Eric. Mereka juga percaya lingkaran barang-barang yang mengelilingi kota bertujuan untuk melindungi kloning tersebut. Mereka lantas mencoba melakukan interogasi terhadap masing-masing Eric di ruangan yang berbeda. Sayang dua Eric tiba-tiba mengalami serangan jantung dan hanya tersisa Eric yang diinterogasi oleh Vinola. Hanya saja Eric ini pun menunjukkan masalah mental sehingga interogasi tidak dapat dilakukan. Vinola berpikir ketiga kloningan yang menunjukkan kepribadian dan kegelisahan yang berbeda ini adalah representasi dari sikap Eric asli. Selang beberapa saat, Brian mendapat informasi bahwa medan magnet yang membuat lingkaran di kota berpusat di rumah Eric. Akibat hal ini, Brian dan Vinola memutuskan pergi ke rumah Eric untuk melakukan penyelidikan. Begitu sampai di depan rumah, Vinola mendapati medan magnet yang cukup besar. Jadi keduanya segera mengenakan pakaian pelindung dan memasuki rumah. Di dalam rumah, mereka menemukan lubang besar yang menembus atap hingga ke lantai. Saat jejak lubang itu diikuti, Brian menemukan puing-puing besar yang tergeletak di basement rumah. Penemuan tersebut meyakinkan Brian kalau puing-puing inilah yang membuat kloning dari Eric. Pada saat yang sama di luar, Vinola lagi-lagi menemukan seorang Eric yang kali ini tampak ketakutan. Kemudian manakala Brian melakukan penyisiran di sebuah kamar, ia dikejutkan oleh kemunculan orang yang serupa dengannya. Menyadari kalau itu adalah kloning dirinya sendiri, maka dengan cepat Brian menghabisinya. Tak lama setelah itu, para petugas berdatangan untuk menonaktifkan dan memindahkan puing-puing tersebut. Tapi saat proses sedang berlangsung, tiba-tiba satu orang Eric lagi muncul di ruangan. Bahkan seorang petugas begitu tersentak menemukan kloningan Brian dan Eric yang menyatu. Hal ini kemungkinan terjadi akibat puing-puing yang tidak dapat dinonaktifkan seperti puing-puing yang sebelumnya. Pada saat itu, Vinola menemukan jejak darah di basement. Jadi menduga itu adalah darah Eric yang asli. Vinola kemudian mengutarakan kekhawatirannya terhadap nasib Eric yang asli kepada Brian. Tak lama setelah itu, mereka menemukan jejak darah di garasi, tetapi tidak menemukan mobil Eric.
Brian dan Vinola kemudian mendatangi lingkaran logam yang membarikade kota karena berpikir Eric berada di dalam mobil yang tertarik ke sana. Saat melihat mobil Eric, Brian segera memanjat dan benar saja dia menemukan Eric yang asli ada di dalam mobil. Tepat ketika Brian berusaha menyelamatkannya, bersamaan dengan itu pula puing-puing mulai bereaksi, menimbulkan cahaya dan gerakan pada tumpukan logam. Beruntung petugas berhasil menonaktifkan puing tersebut sehingga medan magnet pun menghilang. Selang beberapa saat Brian berhasil menyadarkan Eric. Dengan begini misi mereka di kota itu terselesaikan. Tapi misi yang sebenarnya belum selesai karena mereka masih harus mengumpulkan puing-puing lain yang akan menyebabkan fenomena berbeda di tempat lain. Jadi ini adalah ringkasan dari 2 episode pertama series Debris yang terdiri atas 13 episode. Pada setiap episode kita akan dibawa dalam petualangan Brian dan Vinola untuk menyelesaikan peristiwa aneh yang terjadi. Jika kalian menyukai alur ceritanya, silakan tonton full seriesnya untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.